tata cara wudhu yang benar. Ada hadis Nabi SAW berbunyi, siapapun yang wudhu, ya, siapapun yang wudhu seperti wudhuku ini, kata Nabi SAW, maka akan berjatuhan semua dosa-dosanya dari tubuhnya sampai jatuh bersamaan dengan tetes terakhir dari tubuhnya. Kalau dia membasuh tangannya, maka akan jatuh semua dosa dari tangannya. Kalau dia kumur-kumur dan memasukkan air di hidung, namanya madmadah dan istinsyak. Madmadah kumur-kumur, istinsyak menghirup air di hidung. Itu akan jatuh semua dosa-dosa yang dari mulut dan hidungnya. Kalau dia membasuh wajahnya, maka jatuh dosa dari matanya. Kalau dia basuh kepalanya, maka jatuh dosa dari kepalanya. Kalau dia basuh kakinya, jatuh semua dosa dari kakinya. Makanya harus kita hati-hati. Juga dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, saya ingin sekali bertemu dengan saudara-saudara saya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang akan datang sepeninggalku nanti, kita-kita ini. Ya. Maka kata para sahabat, bagaimana Anda mengenal mereka ya Rasulullah? Umat Anda yang datang setelah Anda meninggal, bagaimana Anda mengenal? Anda tidak akan ketemu kecuali hari kiamat. Kita akan ketemu nanti Nabi di mahsyar. Kita akan ketemu sekarang gitu kan. Maka kata Nabi SAW, akan keluar dari anggota tubuh mereka yang tersentuh dengan wudu cahaya yang terang pada hari kiamat. Semua akan cahaya. Maka bukankah kata Nabi SAW, orang yang memiliki kuda, di antara kuda-kuda itu ada kuda yang keempat kakinya berbulu putih. Badannya warna apapun tidak ada masalah, tapi keempat kakinya berbulu putih. Bisa membedakan dari kuda-kuda yang lain? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu juga perumpamaan mereka. Begitu juga perumpamaan mereka. Dalam hadis lain dikatakan, ya tambahan hadisnya, siapa yang bisa memanjangkan ya, jemahan wuduknya, dia lakukan. Jadi misalnya ini minimal dilebihkan sama dia, siku minimal dilebihkan sama dia, mata kaki dilebihkan sampai ke betis, gitu kan? Makanya boleh wudhu pada saat kita lagi di kamar mandi. Dan dalam kondisi, pernah soalnya orang nanya, boleh nggak saya wudhu dalam kondisi saya telanjang, tidak pakai baju? Boleh saja. Yang jelas bukan di tempat umum kan gitu. Ya. Jadi nggak ada masalah, boleh wudhu dengan cara seperti itu, ya, boleh wudhu dengan cara seperti itu. Jadi kita diperintahkan seperti ini ya. Juga dalam hadis yang lain dikatakan, ya, perhiasan seorang mukmin akan memenuhi tubuhnya yang tersentuh dengan air wudhu. Perhiasan seorang mukmin di surga akan memenuhi tempat-tempat yang tersentuh air wudhu. Kita mulai dengan wudhu. Wudhu itu ibu-ibu sekalian, kalau pakai keran air atau pakai timba, maka usahakan diperhatikan ya, yang ambil air dimulai dengan telapak tangan kanan, ya. Dan kalau mau lebih baik dimulai dari batas minimal, dari sini. Ditarik ke atas, ya, kanan, kemudian yang sebelah kiri juga di batas minimal, ditarik ke atas. Baru kemudian kita mempertemukan dua punggung bagian dalam dan menyelat-nyelatkan di antara jari. Jadi ini, ya, ini baru satu. Kemudian lagi dua, ya, diselat-selatkan. Kemudian tiga. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk menyelat-nyelatkan tangan, ya, jari jemari pada saat sedang wudhu. Ini batas minimal. Dilebihkan lebih bagus, lebihkan lagi, lebih bagus dilebihkan. Kemudian setelah itu kumur-kumur dan namanya madmadah dan istinsyak, menghirup air di hidung. Caranya ngambil air dengan telapak tangan kita, satu genggaman ini, setengahnya dimasukkan di mulut, setengahnya lagi dihirup. Sementara dimasukkan di mulut, ibu kumur-kumur. Kumur-kumur dulu, kemudian air itu dihirup. Baru dibuang dengan tangan kiri. Sementara di mulut kita airnya masih ada ya. Ini dibuang dengan kuat, kemudian baru dibuang yang di mulut. Ya. Ini hadisnya tadi jelas, akan jatuh dosa dari mulut dan dari hidungnya. Jangan buru-buru dengan masalah ini. Kata Nabi SAW, kuatkanlah hirupan air ke hidung kalian, buanglah dengan kuat, kecuali kalian sedang puasa. Jadi nggak usah khawatir nanti masuk air itu nggak, karena kita kan punya bulu-bulu hidung yang menahan ya. Jadi memang dihirup, kemudian dibuang dengan kuat. Insya Allah penyakit ngupil hilang nih. Jadi itu 3 kali ya. 1 kali kumur-kumur, dihirup, dibuang di mulut, kemudian juga begitu. Sebagian ulama fikih menambahkan dengan
Sementara kumur-kumur, kalau sudah dimasukkan di mulut, dihirup di hidung, ini proses dibuang. Sebelum buang air dari mulut, dimasukkan jari di antara gusi bagian depan. Karena biasanya yang membuat bau mulut itu hanya karena lendir yang ada di sini. Ya, kalau kita lama misalnya nggak minum atau apa, ataupun ibu lagi kumur-kumur mau wudu, coba masukin jari pasti di bagian depan ini, itu ada lendir, itu yang biasa buat bau. Itu kalau digosok, dikeluarin, maka insya Allah orang yang sholat sebelah kita tidak akan terganggu, gitu kan. Juga memang kita harus tahu kita sedang berhadapan sama Allah. Kalau kita sedang berhadapan sama seseorang yang kita anggap kita hormatin, pasti kita akan jaga bau mulut ya. Juga dalam hadis dikatakan malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Jadi bau mulut kita tuh mengganggu malaikat sebenarnya. Harusnya dijaga. Makanya Nabi SAW bilang apa? Saya selalu, kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan selalu suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Dalam hadisnya dikatakan setiap kali mau sholat. Selanjutnya wajah. Mengambil air dengan dua telapak tangan, kemudian dimulai dari awal tumbuhnya rambut, ya, di bagian atas, diletakkan seperti ini, kemudian diputar. Ini satu. Dan masuk di dalamnya dua jari di bawah dagu ya. Jadi jangan cuma dibuang-buang airnya, tapi diambil dan diputar. Ini satu, diambil lagi, seperti itu ya. Jadi semuanya kena 3 kali. Bagi orang yang berjenggot, tentu mungkin seperti saya, ini jarinya diselat-selatin di antara rambut. Di antara rambutnya itu sunnah Nabi SAW, karena beliau berjenggot sampai ke dada. Ya. Nabi SAW jenggotnya sampai ke dadanya. Jadi diselat-selatin. Ini 3 kali. Dan batas wajah adalah dari kuping ya, sebelah kanan ke kuping sebelah kiri. Jadi ini semua kena ini. Ya. Ini semua kena, ditarik. Kemudian telapak tangan, ditarik dari sebelah kanan. Ya, di bagian atas ditarik sampai ke siku, pastikan ini kena, ini batas minimal, karena banyak orang di sininya nggak kena air nih, ini batal nih, hati-hati, batal sampai sholatnya nih. Tarik di sini, setelah ini baru diputar ke atas, ke bagian dalam, 1, 2, boleh juga dari atas nggak masalah, kalau keran airnya jalan, kita dari atas ditarik nggak masalah, tapi digosok ya, sehingga dipastikan semuanya kena, 3 kali kanan, 3 kali kiri, ya. Ingat, batas minimal ada dan lebihkan lebih baik. Kemudian kepala ini dilakukan sekali. Semua tadi itu dilakukan 3 kali kecuali kepala. Dan ini digabung antara kepala, leher, sama kuping. Gabungan. Caranya adalah ngambil air, kemudian diletakkan di awal kepala, ditarik ke belakang sampai ke batang leher kita. Jadi leher sini kesentuh ya. Kemudian atau mungkin kalau ibu panjang rambutnya ditarik sampai ke rambut yang ada di leher, kemudian ditarik kembali ke atas, kemudian baru masukkan jari telunjuk ini ke dalam ibu jari, mutar di belakang kuping, tarik. Kalau yang rambutnya panjang, pas di batang leher ditepuk-tepuk ke atas, sampai ke depan lagi, baru kemudian dimasukkan jari ke tengah, jari telunjuk kita di dalam kuping, kemudian ibu jari mutar di belakang kuping. Ini cuma sekali. Ini cuma sekali, ya. Kemudian setelah itu kaki, dan kaki batas minimal adalah mata kaki, lebihkan. Dan disunnahkan menyelat-nyelat jari tangan ke jari kaki. Jadi masukkan di jari-jari kaki kita, dipastikan itu diselat-selat. Batas minimal mata kaki dilebihkan. Jelas sampai sini ya? Baik.